tolong terima ya Bu ya. Bulan besok saya pasti bayar Bu. Apa ini? Hah? Apa ini? Kamu ngaku aja ya. Aduh. Apa masih kamu ini? Ya iya, saya kan bener ngomong sama dia. Udah. Asal mau pengejar lagi. Udah. Mana kunci motornya? Mas, bulan depan saya pasti bayar, Mas. Gak bisa, ini udah 5 bulan. Mana? Sini, kunci motornya. Mana? Mas. Saya mohon Mas. Minggir, enggak bisa. Minggir. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Mario Wirix dan juga rekan saya Angel Elga kembali menjumpai Anda pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, seperti biasa pagi hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Sastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mika, santai saja di sini, nanti Mbak Mika silakan menceritakan apa yang ingin Mbak Mika ungkapkan ya, biar kita bisa memberikan nanti mungkin Pak Ustadz nanti juga bisa memberikan solusinya dan juga pemirsa di rumah biar bisa tahu seperti apa yang dialami oleh Mbak Mika. Saya terjelaskan sama rentenir. Saya dapat meninggal. Anak saya sakit. Pengeluaran saya banyak. Akhirnya saya pinjam sama tetangga saya yang kaya raya. Anaknya Mbak Mika ada berapa? Satu. Iya. Kalau boleh tahu sakitnya Sakit. Kata dokter kena tipes. Lalu Mbak Mika meminjam uang kepada tetangga. Iya. Kalau boleh tahu dengan nominal berapa yang Mbak Mika pinjam? Saya minjamnya 2 juta. Dikasihnya cuma 1.300.000. Kalau boleh tahu, maaf Mbak Mika sekarang masih ada suami? Masih. Suaminya bekerja? Enggak, dia kerja serabutan sambil ngojek. Mbak Mika ini waktu pinjam uang tahu kalau misalkan di tetangga Mbak itu rentenir? Saya cuma dengar kata orang, cuma kan saya jajal. Ternyata ya emang benar. Ternyata memang benar. Iya. Itu Mbak pinjam 2 juta, Iya. dikasih cuma 1.300.000. Iya, Itu alasannya apa, Mbak? karena sudah dipotong sama bunganya. Iya. Bagaimana Pak Ustadz kalau hukumnya dalam Islam meminjam uang kepada rentenir, dan hukumnya itu rentenir sebenarnya bagaimana? Iya, dalam hukuman Islam. Sudah jelas dinyatakan dalam Al-Quran rentenir itu haram dan dosa. Haram. Jadi ada 8 ayat yang secara tegas menyatakan bahwa riba itu dosa. Cuma ini persoalannya begini ya. Ini yang dosa siapa? Apakah yang mengambil hutang, apakah yang menghutangi, atau dua-duanya? Nah, ini harus kita lihat sebab-sebabnya dulu. Maka ibu ini sebelum minjam ke rentenir ini, yang riba ini ibu dalam keadaan kepepet ya, Bu. Sudah pernah mencari jalan-jalan yang lain gitu ya, misalnya Sebelum minjam kepada yang lain, usaha yang lain, tapi nggak dapat. Nggak Ada yang minjam. Nggak ada. Nah, kalau posisi seperti ini, Mbak Angel ya, ibu ini tidak dosa karena dia dalam keadaan kepepet karena ya. anaknya sakit Nah, tadi. karena dalam kaidah fikih itu ad-daruratu tumbikul mahdurat. Keadaan darurat Ya. itu bisa menghilangkan hukum-hukum yang normal. Misalnya mengambil rentenir, pinjam rentenir itu haram. Yang minjam maupun yang meminjami, awalnya begitu. Tapi ketika yang meminjam ini karena ada darurat, dia sudah nggak ada yang lain, pinjam ke sana kemarin nggak ada, sementara anak sakit butuh obat, satu-satunya yang ada Itu hanya ini, maka ini dia tidak dosa. Ini yang keterlaluan, ini yang ibu memberikan rentenir. Itu sudah di Al-Quran jelas. Di surat Ali Imran ayat 130 itu dinyatakan dengan tegas, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba. Wahai orang-orang yang
beriman, jangan kamu makan riba. Apa mudoaf yang berlipat-lipat itu. Apalagi tahu keadaannya Mbak ini, Keadaan tahu seperti ya. itu. Jadi seumur hidup dia akan bayar utang ini kalau kok apa pokoknya ini nggak dibayar. Ini kan dolim, ini riba, sudah jelas riba. Dan orang yang memakan riba itu seperti makan bara api neraka. Ini yang salah justru malah orang-orang kaya yang ada di sekitarnya. Iya. Tidak peduli. Yang tidak peduli terhadap penderitaan Ibu Mika ini. Sudah jelas aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapakah pendusta agama itu, tahukah kamu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menyanyiakan anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, tidak peduli kepada makanan kebutuhan orang-orang miskin seperti Ibu Mika ini. Jadi ini justru yang berdosa, orang-orang kaya yang tidak peduli dan para rentenir yang memanfaatkan. Mbak Mika, apa pernah didatengin rentenirnya, mungkin datang ke rumah mengancam, menagih, itu pernah dilakukan Mbak Mika? Pernah, tapi selagi saya belum bisa bayar, dia datang ke rumah. Tapi kalau saya bayar, dia nggak datang ke rumah. Suami kan ini bayarnya setiap bulan. Kalau saya ada uang, saya bayar. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bayar. Sudah berapa lama Mbak Mika ini bayar bunganya itu udah berapa bulan? Kurang lebih ya, hampir 2 tahun. Dengan 1 juta sudah 2 tahun, ini bunganya saja? Iya. Pokoknya belum dibayar? Di rumahnya ini, Bu. Gedor. Mika! Yang kencang. Mika! Keluar kamu, Mika! Ada apa ya, Bu? Ada apa? Bayar utang kamu. Hah? Kamu tuh nunggak berapa bulan? Iya, Bu. Kapan mau lunasi utang kamu? Saya belum ada uang, Bu. Aku takut. Tenang, saya nanti kita dulu. Terus kapan kamu bayar? Bu, bulan depan saya janji saya akan bayar, Bu. Apa? Ibu. Aduh, Bu. Pelan-pelan dong naginya. Anak saya jadi takutan gini, tau nggak? Oh, kalau kamu nggak mau saya datang marah-marah nagih ke kamu harus bayar utangnya. Iya. Mana? Bu, Mana? saya cuma hanya punya segini, Bu. Tolong terima ya, Bu ya. Bulan besok saya pasti bayar, Bu. Apa ini? Hah? Apa ini? Ya, saya cuma hanya bisa ngasih segini. Bulan besok baru saya bisa bayar, Ibu. Saya nggak Bulan besok terima saya recehan begini. Bulan besok saya janji akan Kapan bayar, mau Bu. lunasnya? Oke. Saya pegang janji kamu. Bulan depan kamu harus bayar utang kamu. Kalau nggak bayar, lihat, ini semua akan saya sita. Jangan dong, Bu. Ngerti? Ini rumah saya Saya satu-satu. tidak peduli. Bu, saya mohon, Bu. Ayo. Kasih kesempatan, Bu. Jangan rumah saya yang diambil, Bu. Sudah. Suaminya Mbak Mika berusaha untuk membayar nggak? Cari solusi apa Mbak? Atau Mbak Mika minta tolong kepada suami bagaimana? Ya, jalan keluarnya? boro-boro Mbak. Buat makan aja kita susah. Ya Allah. Berarti suami malah bagaimana reaksinya, Ibu? Ya cuma marah-marah aja dia Marah-marah ke ke saya. Ibu? Iya. Karena menyalahkan tadi mengutang tadi ya, sehingga harus bayar bunga tadi ya. Oke, Pak Ustadz, ini dengan kondisi seperti ini ya, jikalau seperti ini keadaan Mbak Mika, lalu punya suami, nah hukumnya terhadap suami bagaimana? Membiarkan istrinya mempunyai masalah seperti ini, itu bagaimana? Ya jelas dosa Mbak Angelina. Karena suami itu kan punya tanggung jawab untuk menghidupi, melindungi, membahagiakan istri. Ibu Mika ini kan mencoba membantu suami mencari jalan keluar dari persoalan ketika anak sakit. Nah, mungkin karena kesibukan apa dia nggak izin. Taruhlah itu salah karena nggak izin ketika minjam. Oke, ini dianggap salah. Tapi kesalahan ini tidak bisa menutup dan menggugurkan tanggung jawab dia sebagai suami. Gitu loh. Untuk menafkahi, memberikan jalan keluar, melindungi dari persoalan yang dihadapi oleh istri. Sekarang Mbak Mika suaminya masih punya pekerjaan nggak? Enggak, Nggak ngojek. punya pekerjaan. Ngojek. Tapi berusaha untuk membayar. Paling tidak ada berapa uang yang disisihkan, ada nggak upaya dari suami? Enggak ada. Nggak ada. Jadi selama ini yang Mbak Mika bayar bunganya itu dari mana penghasilan? Saya kerja, Kerja apa? bantu-bantu orang di rumah orang, sama saya jualan keliling. Sebentar nih, Mami.
Mbak Mika membayar hutang-hutang itu dari hasil pekerjaan Mbak Mika sendiri nih. Iya. Sedangkan tadi Mbak Mika bilang kalau suami Mbak Mika itu ngojek, cuman nggak pernah ada uang yang disisihkan untuk Mbak Mika. Benar seperti itu? Iya. Berarti suaminya punya motor. Punya. Nah, di mana itu berarti ada yang bisa Iya, dijadikan. Itu di mana dia punya motor? Itu saya kredit. Oh, inisiatif Mbak Iya. Mika juga kredit motor. Iya. Kredit motor. Oh. Tapi motornya itu dipergunakan untuk mungkin setelah bekerja yang suami Mbak Mika lakukan, mungkin ada apa gitu nggak? Nggak ada. Malah dia buat ini aja. Buat dia senang-senang aja motornya. Uang yang dihasilkan itu dari mana? Terus dikemanakan itu? Nggak tahu, katanya nggak pernah dapat penumpang. Nggak pernah dapat. Sedangkan dia hanya saya ngeliat dia boncengan sama wanita lain. Jangan sama penumpang. Maksudnya Bukan penumpang. Saya pertama sekali ngeliat, terus kok bukannya sekali saya ngeliat, tapi sering kali. Iya, rutin. iya, Tapi kalau ditanya bilangnya penumpang. penumpang. Iya, Sedangkan nggak ada uang yang nggak ada uang yang ke dikasih. ibu. Iya, nggak ada uang yang dikasih ke saya. Ibu pernah menanyakan langsung kepada Ya, suami? Pernah. suami Terus apa apa katanya? jawabannya? Malah dia marah-marah. Siapa nih? Kok katanya mau ngojek? Kok kamu mau bawa sih, Mas? Hei Mika, saya itu tukang ojek. Jadi siapa aja penumpangnya boleh. Ya, tapi nggak begini juga kali, Mas. Ngatur-ngatur peluk-peluk apaan? Ngojek gitu namanya. Mika, saya turun untuk merangkul agar penumpang saya nggak jatuh. Kamu ngerti nggak? Alah, alasan aja, Mas. Bilang aja selingkuh tau nggak? Kamu perempuan. Apaan sih? Saya belum selesai ngomong tau nggak? Kamu ngaku aja ya. Aduh. Apa masih kamu ini? Ya iya, saya nggak bener ngomong sama dia. Udah, asal mau ngojek lagi. Udah. Ngojek. Pak Ustadz, kalau seperti ini nih ceritanya kan kita semakin berbicara, Mbak Mika semakin mengungkapkan apa yang Makin sebenarnya menyesal ya, terjadi, Mbak Anjil. semakin kita tahu nih ternyata memang bukan alasan suami tidak mendapatkan pekerjaan, tapi memang suami sendiri melalaikan sebenarnya kewajibannya sebagai seorang Betul. suami membantu istri yang anaknya sakit, malah berselingkuh nih, ya kan begitu. Mbak Mika tahu suaminya berselingkuh, benar-benar tahu atau bagaimana? Atau dengar cerita? Enggak, saya emang benar-benar ngeliat dia boncengannya mesra. Oh, boncengan mesra. Itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Jadi saya concern pada tanggung jawab suami pada istri di sini. Karena satu, suami bertanggung jawab pada kehidupan istri keluarga, apalagi sudah punya anak. Yang kedua, beban-beban yang ditanggung istri ini mestinya menjadi beban suami sebagai kepala rumah tangga. Apalagi ini sudah ada beban rentenir, ya. Yang kedua, beban cicilan motor. Karena ambil kredit itu per bulan juga harus cicil, harus bayar. Yang ini mestinya menjadi alat produksi supaya dia bisa menghasilkan, ternyata malah disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz biar supaya rumah tangga saya aman demi anak, jangan sampai hancur. Ya. Mulia sekali niat Ibu Mika ini. Yang pertama kali ikhtiar lahirnya dulu ya Bu Mika ya. Secara sosial lahiriahnya, pertama datengin kepada ibu rentenir itu. Bilang, Ibu, aku sudah tidak sanggup bayar karena apa yang saya berikan kepada ibu sudah jauh melebihi dari tugas dan tanggung jawab saya. Itu ya, saya tidak mau ibu terjebak dalam dosa lebih jauh. Maka saya akan menghentikan untuk tidak membayar ibu. Di samping saya juga sudah keberatan tidak beruang. Saya mohon dengan hormat, keikhlasan, keringanan ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal baiknya ibu. Saya akan minta tolong untuk tidak mencicil lagi. Karena apa yang sudah Jangan saya keliling berikan, hutang terus. karena apa yang sudah saya berikan sudah jauh melebihi dari tanggung jawab kita. Mohon gitu. Kalau dia tidak ikhlas, dia tidak rela. Ibu ngomong, kalau ibu tidak rela dan akan menuntut saya, silahkan tuntut saya ke kantor polisi. Nanti dia yang akan kena kalau seperti Iya, itu. karena rentenir tadi. Karena dia ilegal, karena dia rentenir ini tindakan ilegal, Mbak. Jadi, ibu, saya sudah niat baik, saya minta ikhlasnya dan akan menolong ibu supaya tidak terjebak pada rentenir lebih jauh. Dan saya sudah tidak mampu untuk bayar lagi.
Iya. Nah, itu ikhtiar lahirnya pertama yang terkait dengan rentenir itu. Yang kedua, untuk kaitannya dengan suami. Kalau ibu masih punya keluarga atau masih punya orang, tolong bicarakan ini dengan orang yang kira-kira didengar oleh suami itu, yang bisa nasihatkan pada suami. Ya, misalnya orang tua atau tokoh masyarakat di sana yang kira-kira omongannya didengar oleh suami, itu Mbak Angela kan, untuk menasihati suami gimana bahwa orang rumah tangga hidup susah itu ya memang, tapi kesusahan ini harus ditanggung bareng, jangan sampai menjadi hanya beban salah satu. Itu ya Bu. Mbak Mika, maaf, sekarang suaminya masih ojek? Enggak, Enggak. Iya. Lalu motornya kemana sekarang? diambil debt collector. Diambil deh. Iya. Karena nggak bisa membayar Iya. cicilannya lagi. Iya. Permisi! Permisi! Ibu Mika! Ibu Mika! Iya mas, ada apa mas? Saya dari dealer mau ngambil motor ibu yang udah nunggak 5 bulan. Aduh mas, jangan ambil motor saya mas. Motor saya kan buat ngojek suami saya mas. Kalau nggak mau diambil, ibu bayar. Motornya dipakai sama suami saya ngojek mas. Mana suaminya? Suruh pulang. Kalau enggak, saya acak-acak sama ibu. Mas, mas jangan mas. Mas, Minggir. Mas, saya mohon mas jangan. Jangan mas, jangan mas, saya mohon mas. Saya mohon, ini kan barang-barang saya. Minggir. Mas, Minggir. Jangan dong mas, ini kan barang-barang saya mas. Saya mohon mas, saya janji mas jangan. Kok rumah saya diacak-acak sih mas? Ada apa nih Bu? Ini kolektor mas, mau ngambil motor kamu tau gak? Gua dari dealer mau ngambil motor lu yang udah nunggak 5 bulan. Mana kunci motornya? Mas, bulan depan saya pasti bayar mas. Gak bisa, ini udah 5 bulan. Mana? Sini kunci motornya. Mana? Mas, Saya mohon mas. Minggir, enggak bisa. Minggir. Minggir. Mas, saya mohon mas. mas jangan diambil motor Bulan saya mas. besok dibayar Saya mas, nggak mas. bisa kerja mas, saya Saya nggak bisa mohon, ngojek mas. Pak, gimana? Minggir. Minggir. Mas, kamu sih mas. Berarti artinya kalau udah diambil debt collector, beban cicilan untuk anu kan lepas ya Bu ya, untuk cicilan motornya itu kan. Nah, tapi paling tidak itu tadi ya Mas Mario, cari orang tua atau orang yang disegani suami yang bisa nasihati. Karena kalau istri yang nasihati orang seperti ini biasanya malah dianggap ngayal Mbak Angel. Wah, istri cerewet banyak nuntut ini itu, biasanya seperti itu. Maka cari orang yang disegani atau orang tua yang bisa nasihati suami. Ini ikhtiar lahirnya, secara lahir gitu ya. Nah, secara batinnya ibu bisa melakukan membaca surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran. Diulang 3 kali sampai ayat itu, ayat 2 itu diulang 3 kali ya. Fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan atas izin dan kehendak Allah. Jadi ayat itu dibaca 3 kali sambil mohon kepada Allah, ya Allah, berilah jalan keluar dari kesulitan yang saya hadapi. Angkatlah beban kehidupan yang aku terima saat ini, ya Allah. Itu dibaca ya Bu ya. Iya nih Pak Ustadz dan Ibu Mika nih kebetulan nih kita dapat info dari tim katanya suami Ibu Mika juga mau datang ke sini ya, untuk mungkin membahas permasalahan ini dengan langsung. Sekaligus juga mau curhat kepada kita ya tentang permasalahannya Iya. Mbak Mika. Ya sudah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustadz. Sama-sama. Silakan Pak. Ayo. Ya, Bapak. Jadi di sini nama Bapak kita samakan menjadi Bapak Siop ya. Bapak tadi sudah dengar sendiri bagaimana penjelasan istri Bapak tentang apa yang dirasakan. Dan mungkin dari Bapak juga ada yang ingin disampaikan kepada istri Bapak. Silakan Pak Tio, Ya. diceritakan saja mumpung di sini kan ada istrinya dan juga ada Pak Ustadz ya. Mungkin nanti sekalian tanya solusinya seperti apa. Silakan. Sebenarnya kejadiannya nggak seperti itu. Saya sebenarnya mau bantuin dia, tapi dari awal saja dia sudah salah karena ngutang tanpa sepengetahuan saya. Nggak ngomong sama saya, nggak izin sama saya. Nanti setelah utangnya numpuk, baru dia minta tolong sama saya untuk bantuin bayar. Oh, Tapi kan
kan ini untuk kebaikan anak bapak juga seperti yang diceritakan tadi. Yang benar. Tapi biar bagaimanapun dia tetap salah. Karena Karena dia nggak menghargai saya sebagai suaminya, sebagai kepala keluarga. Setidaknya segala hal yang berhubungan dengan finansial, keuangan itu dia harusnya meminta izin sama saya. walaupun alasannya karena anak sakit. Iya, tapi setahu saya uang itu dia nggak pergunakan hampir keseluruhan untuk anak saya. Bahkan saya melihat barang-barang dia itu ada hal yang nggak harus beli, malah dia beli. Oh. Barang ini, barang itu. Enggak, saya kan buat kebutuhan rumah tangga, buat biaya sehari-hari. Kamu kan nggak pernah ngasih saya uang. Dari mana barang-barang itu? Muncul sendiri, dikasih orang. Barang ini, barang itu. Maksudnya barang-barang itu contohnya kayak bagaimana? Baju, kosmetik, parfum, itu menurut saya selagi masih bisa ditiadakan karena nggak akan berdampak pada kita kan. Iya, maksudnya yang perlu dulu iya, gitu di samping ya. keperluan yang lebih utama seperti untuk makan, bayar cicilan. Makanya saya kesel sama kamu karena hal itu. Jangan suka memutarbalikkan fakta kamu. Saya nggak memutarbalikkan fakta kalau nggak ada bukti itu. Sekarang gini, kan kita di sini ada Pak Ustadz ya. Nah gimana nih Pak Ustadz? Ya, selagi kita masih berpegang pada kebenaran ego masing-masing, kita nggak akan ketemu. Jadi maka sebaiknya masing-masing pihak bermuhasabah, bukan untuk berebut benar, tapi berebut salah. Ini baru ada titik temu. Ibu coba akui, tanya pada diri sendiri, iya, aku memang salah. Pinjam uang tidak izin, gitu ya, kepada suami, sehingga menimbulkan kesan tidak menghargai suami. Kemudian suami juga berpikir, oh iya, berapa sih selama ini yang kita berikan belanja kepada istri, berapa sih kebutuhan yang sudah kita berikan, apakah mencukupi itu. Ketika dia beli kosmetik, beli ini itu, jangan-jangan ini pengen nyenengin saya, supaya saya terlihat lebih cantik, lebih indah, sehingga merelakan untuk tidak makan demi itu. Sehingga khusnudon Ya, ini berbaik sangka. yang bisa akhirnya mendekatkan masing-masing pihak. Sekarang kalau boleh saya tahu Mas Tio itu sekarang ini masih bekerja? Saya di rumah aja. Kenapa tuh alasannya nggak bekerja? Sebenarnya kemarin-kemarin saya udah coba usaha kesana kemari, cuman belum rezeki. Akhirnya saya putuskan untuk coba ambil motor di leasing untuk ngojek. Karena saingannya banyak, pendapatannya pun pas-pasan. Ditambah dia ini orangnya cemburuan, curigaan. Setiap saya bawa penumpang cewek, dia nuduh saya nggak jelas. Nuduh ini, nuduh itulah. Jadi saya serba salah kan, saya nggak nyaman. Tapi yang dikatakan Mbak Mika ini bahwa mesra-mesraan itu benar di motor dengan wanita? Nggak benar Mbak. Itu saya rasa hal yang wajar pada saat saya dapat penumpang cewek, dia hanya megang pinggang saya. Apalagi pada saat dia minta saya ngebut karena dia ada kerjaan yang harus dikejar, otomatis dia pegangan sama saya dong. Dan mungkin pada saat itu dia ngelihat saya. Lah memang kamu selingkuh, bukannya dipakai buat kerja malah kamu buat selingkuh. Tapi nyetor uang juga kepada istri? Kalau mengenai itu, saya terkadang ngasih dikit aja karena selain untuk operasional, makan, saya juga kan harus nyiapin untuk bayar angsuran. Lihat aja. Tapi Bapak benar, kayak gitu. Mas Tio, ini mumpung kita cari solusinya ya. Tapi boleh jujur nggak, Mas Tio? Di sini, Mas Tio, katakan sejujur-jujurnya, memang tidak ada hubungan atau bagaimana? Nggak ada hubungan apa-apa. Jadi memang dari beberapa pelanggan saya itu ada kedekatan karena merasa nyaman dengan saya, sehingga mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari langsung menghubungi saya. Dan mungkin Pelanggan itu yang tetap ya. Iya, itu yang salah diartikan sama dia. Ya. Masing-masing pihak punya excuse untuk ngomong. Ya. Masing-masing pihak punya argumen, punya alasan, punya kata-kata untuk menyembunyikan perasaan. Dan itu yang tahu hanya masing-masing pihak. Makanya sebaiknya dikembalikan pada diri masing-masing. Saya bisa ngomong bahwa saya nggak ada hubungan, tapi hati kecil kita. Ya. Ibu ini juga seperti itu. Cobalah pahami kesulitan suami juga, gitu. Sampai bisa kaca gampang nuduh ini itu hanya melihat dari kenyataan sepihak. Tapi
mari kita sama-sama kembalikan hati masing-masing. Tanya, Berbaik sangka. tanya masing-masing. Artinya begini loh, kita masing-masing kembali mengakui pada keadaan diri. Tadi yang saya sebut muhasabah. Di sini yang diperlukan bukan pengakuan verbal, tapi adalah kejujuran. Maka masing-masing pihak harus mengakui kesalahan, bermuhasabah pada diri, mengevaluasi kekurangan. Yang lain mengakui kelebihan yang lain, mengakui kekurangan diri. Yang lain mengakui kekurangan diri, mengakui kelebihan orang lain. Hanya dengan cara itu kehidupan rumah tangga ini berjalan dengan baik, kerjasama bisa berjalan dengan utuh. Kalau masing-masing mengunggulkan kelebihan diri, kemudian menutupi kelebihan diri, mengunggulkan diri sambil membesarkan kesalahan yang lain dan menutupi kebesaran yang lain. Jadi berantakan nantinya ke depannya. Jadi rumusnya begini Mas Rio ya. Nah, akui kesalahan diri, akui kebesaran pasangan. Ibu juga begitu. Akui kesalahan diri, akui kelebihan suami. Apapun bentuknya ini suami ibu. Ini pilihan ibu. Ini adalah pimpinan rumah tangga ibu. Bagaimanapun bentuknya harus dihormati, harus dihargai. Bapak juga begitu. Sebagai kepala rumah tangga, juga bagaimanapun sesalah apapun istri, Bapak punya tanggung jawab untuk mendidik, membenahi dengan komunikasi yang baik, dengan cara yang baik. Karena yang dibutuhkan adalah perbaikan dan tumbuhnya kesadaran. Iya. Bukan gitu. Mas Rio, ini Mbak Tika juga, ini saya mau tanya ya, biar kita dapat solusinya benar-benar setelah pulang dari sini, Ya. jadi enak nih menjalankan ini kembali. Ya. Jadi ibaratnya buka lembaran baru. Betul. Dari Mas Tio sendiri, keinginannya sekarang seperti apa dengan istri? Sebenarnya keinginan saya sama mungkin seperti dia, apa yang dia inginkan. Saya masih ingin bertahan sama dia, membina keluarga, terus membesarkan anak-anak kami. Tapi situasi kami sekarang itu cukup sulit untuk mempertahankan itu. Karena ya pertama karena masalah utang piutang itu. Kami sampai sekarang itu kebingungan bagaimana menyelesaikan utang itu. Sementara dari orang itu tiap bulan itu jika kita nunggak membayar, utangnya semakin meningkat. Alasannya karena nunggak jadi bunganya makin besar. Saya minta, karena Ibu Mika ini sudah melakukan kesalahan pada suami, bagaimanapun, ya, maka kalau bisa Ibu Mika mohon maaf pada suami, ya, berjanji memperbaiki lagi perilaku, perasaan dan lain sebagainya. Demikian juga suami mohon dimaafkan istrinya. Nah, ini kalau sudah sampai memaafkan, nanti soal utang dirunding lagi. Ini saran saya secara lahir. Gimana? Jadi kalau bisa Ibu minta maaf ya, karena sudah berlaku salah sehingga pinjam meskipun kepepet alasannya lah, tapi kan Bapak punya persepsi lain sehingga ini melukai perasaan Bapak, dianggapnya tidak benar. Ibu minta maaf. Coba saling memaafkan sekarang Ibu Tika biar Mohon pulang maaf, dari Bu. sini lebih baik lagi rumah tangganya, lalu menyelesaikan yang lainnya, solusinya seperti jadi apa nanti dibicarakan. Kalau masing-masing nggak kompak ini susah gitu. Iya. Tapi kalau kompak insya Allah akan diselesaikan. Coba. Rezeki juga akan mengalir datang. Rezeki itu akan mudah masuk kalau tuan rumahnya gegeran terus. Iya, Tapi coba kalau Ibu tuan Tika rumahnya sekarang minta kompak, maaf. harmonis, insya Allah rezeki akan datang. Ya, coba Bu Insya Tika, Allah. ini kesempatan kita hadirkan di sini. Ayo Ibu minta maaf dengan tulus, dengan ikhlas. Silakan. Mas, saya minta maaf atas semua yang saya lakukan. Cium Ya, tangan. cium tangan suami. Saya juga minta maaf ya, karena selama ini selalu menyalahkan kamu. Sementara saya nggak pikir gimana keadaan anak kita. Harusnya sebagai suami, saya bantu kamu untuk jalan keluar, bukan malah menjudge kamu. Salah atas semua tindakan kamu ya. Alhamdulillah. Insya Allah rezeki akan datang. Insya Allah. Amin. Kalau Mas kompak. Banyak sekali ya yang bisa kita dapat dari pelajaran di sini, Ustaz. Dari permasalahan Ibu Wika dan juga Bapak Tio di sini. Ini kan pembelajaran buat kita semuanya ya, Mario ya, dan juga Pak Ustadz, terima kasih ya. Pada pagi hari ini kita dapatkan banyak pembelajaran. Semoga rumah tangga Mas Rio dan juga Mbak Tika lebih baik lagi ya. Ya. Amin.
Baik pemirsa Tawakal, sampai di sini dulu acara pada pagi hari ini. Saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.